Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nailul Inayah dengan nomor induk mahasiswa 1204050110, kelas Jurnalistik 2C, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah dasar-dasar ilmu dakwah dengan dosen pengampu Bapak Herman SOS MAG. Di sini saya akan menguraikan materi mengenai yang pertama yaitu tentang makna dakwah, kedua mengenai ilmu dakwah, ketiga mengenai urgensi ilmu dakwah, keempat mengenai objek ilmu dakwah, dan terakhir mengenai metode ilmu dakwah. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi pertama mengenai apa itu makna dakwah dan apa itu ilmu dakwah. Makna dakwah ditinjau dari segi bahasa, dakwah berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Bentuk perkataan tersebut dalam bahasa Arab disebut masdar, sedangkan bentuk kata atau kata kerja atau fi'il yaitu berarti memanggil, merayu, atau mengajak. Da'a yad'u da'watan. Orang yang berdakwah bisa disebut dengan da'i, dan orang yang menerima dakwah atau orang yang didakwahi disebut mad'u. Dakwah ini mengandung arti panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umat manusia agar percaya kepada ajaran Islam dan mewujudkan ajaran yang dipercayanya itu dalam segala segi kehidupannya. Dakwah menjadikan perilaku muslim dalam menjelaskan Islam sebagaimana agama rahmatan lil alamin yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia, yang dalam prosesnya melibatkan unsur da'i atau subjek, ma'dah atau materi, thoriqoh atau metode, wasilah atau media, dan mad'u atau objek dalam mencapai maksad atau disebut tujuan. Dakwah yang melekat dengan tujuan Islam yaitu mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dakwah juga dapat dipahami dengan proses implementasi, transformasi, transmisi, dan difusi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, ilmu dakwah. Ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana berdakwah atau mensosialisasikan ajaran Islam kepada objek dakwah atau masyarakat dengan berbagai pendekatan agar nilai-nilai sejarah Islam dapat direalisasikan dalam realitas kehidupan dengan tujuan agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu dakwah juga merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial yang dirumuskan dan dikembangkan dengan mengikuti norma-norma ilmiah dari ilmu-ilmu sosial secara empiris, sistematis, dan logis. Selanjutnya, materi ketiga mengenai urgensi dakwah. Fungsi dan peran dakwah penting, maka dakwah dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya harus dipahami secara tepat dan benar, sejalan dengan ketentuan Al-Quran, Sunnah Rasul, dan Surah Nabawiyah yang berisikan petunjuk bagaimana dakwah itu dilakukan, yang kemudian akan melahirkan tatanan hidup masyarakat yang islami. Disinilah letak perlunya seorang da'i untuk mengetahui dan mempelajari ilmu dakwah, yakni ilmu yang berisikan kumpulan akidah-akidah dan pokok-pokok ajaran yang digunakan untuk menyampaikan Islam, mengajarkan ajaran Islam serta mengamalkannya dalam kehidupan nyata, juga tuntunan dan cara-cara bagaimana seharusnya seorang da'i menarik perhatian orang lain untuk menganut, menyetujui, dan melaksanakan ajaran Islam. Maka, dengan mempelajari ilmu dakwah, seorang da'i diharapkan mengetahui hakikat konsep dakwah Islam yang semestinya, mengetahui ayat-ayat atau hadis Nabi SAW yang bertemakan dakwah, mengetahui metode dakwah dan perkembangannya, menjalankan kegiatan dakwah dengan memperhatikan metode dan teknik dakwah yang tepat untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Dan tentunya dengan mengetahui ilmu dakwah, seorang da'i akan lebih mudah
dalam melakukan dakwah yang efektif dengan tujuan utama demi mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat melalui penyebaran dan pengamalan ajaran agama Islam. Selanjutnya, pemaparan materi keempat mengenai objek ilmu dakwah. Objek ilmu dakwah ini terbagi menjadi dua, ada objek formal dan objek material. Objek formal sendiri yaitu proses penyampaian atau ajakan manusia supaya masuk ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kafah dalam segala aspek kehidupan guna mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian ilmu dakwah berdasar objek formal dan materinya terbagi tiga. Yang pertama, mengajak dengan lisan dan tulisan yang kemudian dikenal KPI. Selanjutnya, kedua, mengorganisir dan mengelola kegiatan mengajak dan hasil dari ajakan tersebut secara efisien dan efektif yang kemudian disebut manajemen dakwah Islam atau MDI. Dan terakhir ketiga, mengajak dengan tindakan nyata atau hal ini yang kemudian menjadi kegiatan dakwah dalam pengembangan masyarakat Islam atau disebut PMI. Kemudian, objek ilmu dakwah yang kedua yaitu objek material. Objek material ilmu dakwah yaitu semua aspek ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis dan atau hasil ijtihad ulama dan realisasinya dalam kehidupan. Materi terakhir yang akan saya paparkan mengenai metode dakwah atau bisa juga disebut sebagai Thariqah al-Dakwah, yaitu cara atau strategi atau teknik yang harus dimiliki oleh seorang da'i dalam melaksanakan aktivitas dakwahnya. Metode ini ada 3 berdasarkan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125, yaitu pertama, metode bil hikmah. Metode ini diartikan sebagai bijaksana, akal budi yang mulia, hati yang bersih, dan menarik perhatian orang kepada agama dan Tuhan. Berdakwah dengan hikmah berarti memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka. Hal ini dilakukan agar dalam menjelaskan ajaran-ajaran Islam, lainnya mereka tidak merasa terpaksa atau keberatan. Kedua, metode mau'izah hasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam sehingga apa yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Tiga, terakhir yaitu metode mujadalah, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan kepada sasaran dakwah. Berdakwah dengan metode mujadalah berarti memberikan argumentasi dan bukti yang kuat sehingga sasaran dakwah dapat menerima dakwah tersebut dengan baik. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya paparkan mengenai makna dakwah, ilmu dakwah, urgensi ilmu dakwah, objek ilmu dakwah, dan metode ilmu dakwah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.